teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menampilkan roleplay tentang gaya kepemimpinan menurut Giles, yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, apa sih gaya kepemimpinan laissez-faire itu? Sebelum kita menampilkan video, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai gaya kepemimpinan tersebut. Gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota atau orang lain yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire ini juga dikenal sebagai kepemimpinan delegatif, yaitu jenis gaya kepemimpinan di mana pemimpin lepas tangan dan memberikan anggota kelompok mengambil keputusan sendiri. Para peneliti telah menemukan bahwa umumnya gaya kepemimpinan inilah yang menghasilkan produktivitas paling rendah di antara anggota kelompok. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang selanjutnya, kami akan menampilkan role play tentang gaya kepemimpinan tersebut. Enjoy your video! Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Seperti yang kalian tahu, sekarang saya kepala unit di rumah sakit ini. Saya ingin membicarakan tentang pengambilan keputusan. Untuk keputusan-keputusan kecil, saya memberikan kebebasan kepada teman-teman untuk mengambil keputusan sesuai pendapat kalian. Saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan kecil. Saya juga akan turun tangan di keputusan-keputusan besar yang menurut kalian memerlukan kerjasama. Paham? Paham, Pak. Jika kalian ada keputusan-keputusan yang mendesak, yakinlah saya selalu ada buat kalian. Tapi saya yakin kalian bisa mengambil keputusan-keputusan menurut kalian sendiri. Ini pasti perubahan besar dari cara Ibu Lina memimpin, Pak. Tapi kami siap mencoba. Apakah masih ada prosedur baru, Pak? Saya masih baru di ruang ICU ini. Jangan khawatir, kamu masih bisa meminta bantuan kepada perawat senior Viva dan juga bisa meminta bantuan kepada teman-teman yang lain. Percayalah, kamu akan terbiasa di rumah sakit baru ini. Aku baru saja menerima laporan atas nama Rizky yang tekanan darahnya terus menurun. Biasanya kita harus melapor ke kepala perawat sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Tapi sekarang kepala unit tidak memberi instruksi apapun. Aku bingung apa yang harus dilakukan. Kepala unit sudah bilang, kita bisa ambil keputusan sendiri. Aku rasa kamu harus segera panggil dokter Amada untuk melihat kondisi pasien. Jangan terlalu lama menunggu arahan. Tapi aku merasa ini tanggung jawab besar. Aku salah langkah. Kamu tidak sendiri, kita semua saling mendukung. Kalau kamu benar-benar ragu, kita bisa diskusikan bersama, tapi di ICU. Keputusan tepat itu penting, jangan takut mengambil inisiatif. Kepala unit, saya butuh arahan pasien atas nama Rizky dalam keadaan kritis dan saya tidak yakin apa langkah berikutnya. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kamu juga perawat profesional. Saya yakin kamu bisa melakukan yang terbaik untuk pasien. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa panggil dokter atau senior kamu yang ada di sana. Baik, Pak.
Saya ingin mendengar umpan balik dari kalian semua. Menurut kalian, bagaimana sejauh ini? Apakah pendekatan saya membantu atau ada masukan dari kalian? Bagi saya, gaya ini cocok, Pak. Saya merasa lebih bebas untuk mengambil keputusan, dan itu membuat saya lebih cepat dalam bertindak, terutama dalam situasi darurat. Kalau untuk saya masih agak sulit, Pak. Saya sering merasa kurang mendapatkan arahan, terutama dalam situasi yang belum pernah saya hadapi. Rasanya seperti mencari solusi sendiri dan kadang itu menambah tekanan. Saya mengerti Elma. Menurut saya emang kenyamanan atau kebebasan orang dalam keputusan yang saya ambil ini berbeda-beda. Mungkin saya harus lebih sering memantau atau menemani kalian di ruangan ICU ini atau di rumah sakit ini. Bagaimana menurut kamu, Diva? Benar Pak. Mungkin untuk perawat yang lebih baru, mereka perlu lebih banyak bimbingan. Kita bisa membuat jadwal mentoring atau diskusi rutin, terutama untuk perawat junior. Itu bagus, Diva. Saya setuju bahwa kita ini butuh keseimbangan, terutama bagi perawat-perawat yang baru. Baik. Saya sudah mendengar semua masukan dari teman-teman sekalian. Saya akan mencoba lebih melakukan pendekatan dan menemani kalian di dalam setiap keputusan, terutama di keputusan-keputusan kritis. Tetapi keputusan-keputusan kalian juga sangat diharapkan di rumah sakit ini. Saya akan memastikan akan ada bimbingan-bimbingan yang lebih baik kepada perawat-perawat baru. Terima kasih juga buat kalian yang sudah melakukan kerjasama, dan terima kasih buat kerja keras kalian. Terima kasih Pak. Ini pasti akan membuat kami lebih percaya diri.